Setelah tahu aku mendapat warisan 100 miliar dari kakekku, keluarga suamiku sengaja memeloroti hartaku. Ibu mertuaku minta rumah mewah, sementara adik iparku menuntut mobil. Suamiku mengancam cerai jika aku menolak. Dikira aku tak tahu dia selingkuh? Mari kita bercerai. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti hatiku. Hujan rintik-rintik membasahi payung hitam yang kupegang erat. Di depanku, gundukan tanah merah yang masih basah menjadi tempat peristirahatan terakhir satu-satunya orang yang paling tulus menyayangiku di dunia ini, kakekku. Sejak kedua orang tuaku meninggal saat aku masih kecil, kakek adalah sosok ayah sekaligus ibu bagiku. Beliau membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mengajarkan aku untuk menjadi perempuan mandiri dan kuat. Kakek selalu hidup sederhana. Beliau tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota, memakai pakaian yang itu-itu saja, dan tak pernah menunjukkan gaya hidup mewah. Karena itulah, keluarga suamiku selalu memandang sebelah mata pada keluargaku. Dimas, suamiku, berdiri di sebelahku dengan wajah datar. Tidak ada gurat kesedihan di wajahnya, hanya raut kebosanan dan ketidaksabaran. Bahkan, aku sempat mendengar ia berdecak kesal ketika sepatu pantofel mahalnya terkena cipratan lumpur pemakaman. Di belakang kami, Ibu Tari, ibu mertuaku, dan Siska, adik iparku, sedari tadi sibuk mengipasi diri dan mengeluhkan udara yang lembab. Mereka datang ke pemakaman ini hanya sebagai formalitas. Selama 3 tahun pernikahanku dengan Dimas, mereka tidak pernah sekalipun bersikap ramah pada kakek. Jangankan menjenguk saat kakek sakit, membalas sapaan kakek saat acara keluarga saja mereka enggan. Di mata mereka, aku dan kakek hanyalah orang miskin yang beruntung bisa masuk ke dalam keluarga mereka yang menganggap diri sebagai kalangan menengah ke atas. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami kembali ke rumah kakek. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin dan kosong. Aku duduk di sofa usang di ruang tamu, masih mengenakan pakaian serba hitam, membiarkan air mata kembali menetes. Dimas duduk di kursi seberang, sibuk dengan ponselnya tanpa sedikit pun berniat menenangkanku. Ibu Tari dan Siska bahkan menolak duduk di sofa itu dengan alasan takut kotor. Mereka memilih berdiri di dekat pintu sambil melipat tangan di dada. Sudahlah, Sukma. Orang mati tidak akan hidup lagi ditangisi, ucap Ibu Tari dengan nada dingin. Lagi pula, rumah ini bau apek sekali. Dimas, ayo kita pulang saja. Ibu sudah pusing mencium bau kamper di sini. Belum sempat Dimas menjawab ibunya, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seorang pria paruh-baya mengenakan setelan jas rapi masuk ke dalam rumah. Ia membawa sebuah koper kulit hitam. Aku mengenalnya, beliau adalah Pak Darmawan, pengacara sekaligus teman lama kakek. Aku segera mengusap air mata dan mempersilakannya masuk. Ibu Tari dan Siska saling pandang dengan dahi berkerut, heran melihat orang berpakaian sangat rapi dan terlihat profesional datang ke rumah reot ini. Selamat siang, Mbak Sukma. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Harjo, sapa Pak Darmawan dengan nada prihatin. Ia lalu duduk di kursi kayu di hadapanku. Dimas yang tadinya sibuk dengan ponsel kini mendongak, menatap pengacara itu dengan penuh tanda tanya. Terima kasih, Pak Darmawan, jawabku pelan. Mbak Sukma, saya datang ke sini untuk membacakan surat wasiat dari almarhum kakek Anda. Beliau sudah menitipkan dokumen ini kepada saya sejak 2 tahun lalu, jelas Pak Darmawan sambil membuka koper kulitnya. Kata, wasiat, membuat telinga Ibu Tari dan Siska seketika berdiri. Mereka yang tadinya ingin segera pulang, tiba-tiba berjalan mendekat ke ruang tamu. Ibu Tari bahkan menarik sebuah kursi dan duduk tepat di sebelah Dimas. Siska berdiri di belakang ibunya dengan mata menyipit. Aku bisa melihat senyum meremehkan di bibir mereka. Tentu saja, apa yang bisa diwariskan oleh seorang pria tua yang hidup di rumah sederhana selain utang atau barang-barang rongsokan? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Pak Darmawan mengeluarkan sebuah map coklat, berdehem pelan, lalu mulai membacakan isinya dengan suara lantang dan jelas. Awalnya, wasiat itu berisi pesan-pesan emosional kakek untukku. Pesan agar aku selalu menjadi wanita yang tegar, tidak mudah menyerah,
dan selalu menjaga kehormatan diri. Air mataku kembali tumpah mendengar kalimat-kalimat itu, seolah kakek sedang berbicara langsung di depanku. Namun, suasana ruangan itu berubah drastis ketika Pak Darmawan sampai pada bagian inti dari dokumen tersebut. Dengan ini, saya, Harjo Sasongko, menyatakan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyerahkan seluruh harta kekayaan yang saya miliki kepada cucu tunggal saya, Sukma Ayu. Pak Darmawan berhenti sejenak, membalik halaman. Harta tersebut meliputi deposito di beberapa bank swasta, saham di perusahaan properti, dan beberapa aset tanah di pusat kota, yang setelah diakumulasikan dan dihitung nilai terkininya, mencapai total nominal 100 miliar rupiah. Hening. Ruang tamu itu mendadak senyap seperti kuburan. Suara rintik hujan di luar terdengar sangat keras menyela keheningan yang mencekam itu. Aku terbelalak, napasku seakan berhenti. 100 miliar? Kakekku yang selalu makan dengan lauk sederhana dan memakai sepeda ontel kemana-mana, memiliki harta 100 miliar? Aku menoleh ke arah keluarga suamiku. Reaksi mereka jauh lebih dramatis. Ponsel yang dipegang Dimas tergelincir dari tangannya dan jatuh berdebum ke lantai. Mata Ibu Tari melotot seolah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya, sementara mulut Siska menganga lebar hingga tak bisa berkata-kata. Wajah meremehkan mereka lenyap dalam sekejap, digantikan oleh syok yang luar biasa. 100 miliar? Suara Ibu Tari terdengar bergetar, memecah kesunyian. Ia menatap Pak Darmawan seolah pria itu baru saja membicarakan bahasa alien. Bapak tidak sedang bercanda, kan? Orang tua ini, maksud saya, almarhum Pak Harjo, punya uang sebanyak itu. Pak Darmawan menatap Ibu Tari dengan tenang namun tajam. Saya adalah pengacara profesional, Bu. Semua dokumen dan aset ini sah secara hukum. Pak Harjo memang memilih hidup sederhana dan merahasiakan kekayaannya dari banyak orang. Seluruh aset ini akan segera dibalik nama atas nama Mbak Sukma setelah semua proses administrasi selesai. Hari itu mengubah segalanya. Begitu Pak Darmawan pulang, sikap keluarga suamiku berubah 180 derajat. Ibu Tari yang sebelumnya jijik dengan rumah kakek, tiba-tiba memegang tanganku erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Ia merangkul pundakku, mengelus rambutku dengan penuh kasih sayang yang belum pernah kurasakan sebelumnya dari tangannya. Ya ampun, Sukma sayang, ibu benar-benar ikut kehilangan. Kakekmu itu orang yang sangat baik. Ibu menyesal tidak sering-sering kemari menengok beliau. Kamu yang sabar ya, nak. Sekarang kamu punya kami, keluarga yang akan selalu menjagamu, ucap Ibu Tari dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Siska yang biasanya menyapaku dengan nada sinis, kini buru-buru mengambilkan segelas air putih hangat dari dapur tua kakek. Diminum dulu airnya, Mbak Sukma. Mbak pasti lelah sekali seharian menangis. Kalau butuh apa-apa bilang Siska ya, Mbak, katanya dengan senyum manis yang dipaksakan. Bahkan Dimas, yang tadi pagi membentakku karena bajunya belum disetrika dengan sempurna, kini memelukku dari samping. Maafkan aku ya, sayang. Tadi aku kurang peka dengan perasaanmu. Mulai sekarang aku akan selalu ada di sampingmu. Aku diam tak merespons pelukan dan ucapan manis mereka. Mataku menatap kosong ke depan, namun pikiranku bekerja dengan sangat cepat. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini terasa sangat menjijikkan. Topeng ketus dan angkuh yang selama 3 tahun mereka kenakan telah runtuh, digantikan oleh topeng kepalsuan yang didorong oleh keserakahan. Mereka tidak peduli padaku, mereka tidak peduli pada kakekku. Mereka hanya peduli pada angka 100 miliar yang baru saja disebutkan oleh pengacara. Malam harinya, saat kami kembali ke rumah kami, Ibu Tari dengan sukarela memasak makan malam. Ia menyajikan ayam goreng mentega, makanan kesukaanku. Sepanjang makan malam, mereka terus-menerus memujiku, membicarakan betapa beruntungnya keluarga ini memilikiku. Aku hanya tersenyum tipis, memakan makananku dalam diam. Angin segar dari warisan kakek ini tidak membawa kebahagiaan bagiku, melainkan membuka topeng asli keluarga parasit ini. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai keserakahan yang akan segera mereka tunjukkan. Belum genap seminggu sejak pembacaan wasiat kakek, suasana di rumah berubah menjadi sangat menyenangkan, sekaligus memuakan. Ibu mertuaku, Ibu Tari, hampir setiap hari datang ke rumah kami sejak pagi. Ia membawakan sarapan, merapikan meja,
dan bersikap layaknya ibu peri yang sangat menyayangi menantunya. Siska, adik iparku, juga rajin mengirimkan pesan singkat, sekadar menanyakan kabarku atau memanggilku dengan sebutan Mbak kesayangan. Tentu saja, aku tidak bodoh. Aku tahu persis ada udang di balik batu. Aku hanya menunggu kapan mereka akan mulai melancarkan aksinya. Pagi itu, hari Sabtu, aku sedang duduk di teras belakang sambil menyesap teh hangat. Dimas sedang mandi di dalam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang antusias dari arah ruang tamu. Ibu Tari dan Siska muncul dengan wajah berseri-seri. Ibu Tari membawa sebuah map mengkilap yang terlihat seperti brosur perumahan mewah, sementara Siska memeluk tablet miliknya erat-erat. Pagi, menantuku sayang. Sedang santai ya? Sapa Ibu Tari dengan nada riang yang berlebihan. Ia langsung duduk di kursi tepat di hadapanku tanpa dipersilakan. Siska mengekor di belakangnya, ikut duduk sambil tersenyum lebar. Pagi, Bu. Iya, kebetulan hari ini hari libur. Jawabku santai, menaruh cangkir teh di atas meja. Mataku melirik sekilas ke arah map dan tablet yang mereka bawa. Sukma, Ibu perhatikan rumah yang kamu dan Dimas tempati ini sudah mulai terasa sempit. Ya, apalagi kalau nanti kalian punya anak. Kasihan cucu Ibu kalau harus tinggal di rumah yang sirkulasi udaranya kurang bagus seperti ini. Ibu Tari memulai basa-basinya. Padahal, rumah ini dibeli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Meski sertifikatnya atas nama Dimas karena dia memaksaku saat itu. Ibu Tari tidak menunggu jawabanku. Ia langsung membuka map mengkilap yang dibawanya dan menyodorkannya ke hadapanku. Mataku menangkap gambar sebuah rumah megah bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar tinggi, halaman yang luas, dan sebuah kolam renang yang meliuk indah di halaman belakang. Tulisan di atasnya berbunyi, Pesona Alam Residence, Cluster Diamond. Lihat ini, Sukma. Kemarin Ibu tidak sengaja lewat pameran properti. Rumah ini cantik sekali, kan? Cocok sekali untuk status kamu sekarang sebagai pewaris tunggal. Ibu rasa, sudah saatnya keluarga kita naik kelas. Lagi pula, harga rumah ini cuma 30 miliar. Sangat kecil dibanding warisanmu yang 100 miliar itu. Ibu sudah tanya-tanya, kalau bayar cash bisa dapat diskon lumayan. Kamu belikan rumah ini ya, pakai namamu juga tidak apa-apa, tapi Ibu dan Siska ikut tinggal di sana. Kan seru kalau kita tinggal di rumah mewah sama-sama. Ucap Ibu Tari dengan mata berbinar-binar penuh harap. Belum sempat aku mengatur napas mendengar permintaan tak masuk akal itu, Siska menyela dengan tak kalah semangat. Ia meletakkan tabletnya di atas brosur rumah tersebut. Layar tablet itu menampilkan foto-foto mobil sport Porsche keluaran terbaru berwarna merah menyala, dan beberapa gambar tas Hermes seri langka. Mbak Sukma, kalau Ibu minta rumah, Siska minta yang kecil-kecil saja deh. Rengek Siska dengan nada manja yang membuatku mual. Teman-teman Siska di kampus sekarang sering pamer mobil baru. Mbak, masa Siska yang punya kakak ipar miliarder masih pakai mobil Jepang bekas? Siska malu dong. Mbak, belikan Siska Porsche merah ini ya. Harganya cuma 5 miliar kok. Oh ya, sekalian tas Hermes Birkin ini buat Siska arisan sama teman-teman. Totalnya paling cuma 10 miliar. Mbak, tolong ya, Mbak Sukma sayang. Uang 100 miliar Mbak itu tidak akan habis kalau cuma buat belikan Siska barang-barang ini. Aku menatap ibu dan anak di depanku bergantian. Rasanya seperti sedang menonton pertunjukan komedi yang sangat buruk. Baru beberapa hari aku kehilangan kakekku, orang yang paling kucintai. Tanah kuburannya saja mungkin belum sepenuhnya mengering. Namun, keluarga suamiku yang selama 3 tahun menghinaku sebagai wanita miskin tak berguna, kini dengan tanpa rasa malu menyodorkan proposal, mimpi buruk, bernilai puluhan miliar rupiah. Mereka bersikap seolah uang 100 miliar itu adalah uang kaget yang jatuh dari langit, dan mereka berhak menikmatinya sesuka hati. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih di dada. Aku harus bermain cantik. Tidak boleh terpancing emosi sekarang, rencanaku belum matang sepenuhnya. Wah, rumahnya memang bagus sekali, Bu. Mobil dan tas pilihan Siska juga sangat mewah. Ucapku dengan senyum tenang, membuat wajah Ibu Tari dan Siska semakin berseri-seri. Tuh kan, Ibu bilang juga apa? Sukma itu anak yang berbakti, pasti dia mau membahagiakan mertua dan adik iparnya. Seru Ibu Tari kegirangan sambil menepuk lengan Siska. Jadi, Mbak Sukma setuju belikan Siska mobil dan tasnya hari ini?
Nanti siang kita langsung ke showroom ya, Mbak. Siska tak kalah antusias. Matanya sudah membayangkan dirinya menyetir mobil sport mewah tersebut. Aku tersenyum semakin lebar, menatap lurus ke dalam mata mereka. Sayang sekali, Bu, Siska. Uang warisannya belum bisa dicairkan dalam waktu dekat. Seketika, senyum di wajah Ibu Tari dan Siska luntur. Wajah antusias mereka berubah menjadi raut kekecewaan yang kental. Loh, kenapa belum bisa cair? Kan pengacaranya bilang itu mutlak milikmu? Nada suara Ibu Tari langsung meninggi, ketus. Kepalsuannya tak bisa bertahan lama jika menyangkut uang. Proses pemindahan nama aset dan pencairan dana sebesar itu butuh waktu yang lama, Bu. Harus melewati banyak prosedur hukum, pajak, dan birokrasi bank. Pak Darmawan bilang, paling cepat uang tunainya baru bisa masuk rekeningku sekitar 6 bulan lagi, atau mungkin setahun. Sementara untuk aset properti, masih banyak surat-surat yang harus diurus. Jadi untuk saat ini, aku belum punya uang sepeser pun dari warisan itu. Tabunganku yang dulu kan sudah dipakai Mas Dimas untuk modal bisnisnya yang, sudahlah. Wajah Ibu Tari memerah menahan marah, sementara Siska mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Tablet dan brosur ditarik kasar dari atas meja. Tepat saat itu, Dimas keluar dari pintu belakang, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Melihat wajah ibu dan adiknya yang tertekuk, ia mengerutkan kening. Ada apa ini, Bu? Kok pagi-pagi sudah cemberut begitu? Tanya Dimas sambil menarik kursi di sebelahku. Ibu Tari mendengus kasar. Ini loh, istrimu. Ibu dan adikmu kan cuma minta dibelikan rumah dan mobil sebagai hadiah, karena selama ini sudah sabar menerima dia di keluarga kita. Dia beralasan uangnya belum cair. Alasan saja itu, padahal pelit. Memang dasar mental orang susah, sudah kaya mendadak pun tetap saja perhitungan sama mertua. Sukma, kamu jangan pelit begitu sama keluargaku. Mereka kan keluargamu juga. Apa susahnya sih membelikan mereka sesuatu? Uang 100 miliar itu banyak sekali. Kamu tidak akan miskin hanya karena membelikan rumah untuk ibuku. Pakai saja uang tabunganmu yang lain dulu atau pinjam ke bank pakai jaminan surat wasiat itu. Jangan buat ibuku kecewa, omel Dimas dengan nada memerintah. Aku menatap Dimas dengan tatapan tajam. Dia berani menyuruhku meminjam ke bank demi gaya hidup ibunya? Dia berani menuduhku pelit? Kesabaran ini rasanya sudah di ambang batas. Proposal rumah dan mobil ini memang gila. Tapi respons Dimas adalah puncak dari segala kebodohan dan keparasitan keluarga ini. Maaf, Mas. Aku tidak akan meminjam uang ke bank hanya untuk menuruti gaya hidup. Kalau ibu dan Siska mau rumah mewah dan mobil sport, silakan beli dengan uang kalian sendiri. Uang warisan kakek adalah hakku, dan aku yang berhak menentukan kemana uang itu akan mengalir. Jawabku tegas, dingin, tanpa nada ragu sedikitpun. Keheningan yang mencekam langsung menyergap teras belakang rumah kami, setelah kalimat penolakanku meluncur dengan begitu lugas, dan tanpa keraguan sedikitpun. Udara pagi yang tadinya terasa sejuk kini, mendadak berubah menjadi kaku dan menyesakan. Aku duduk dengan punggung tegak, menatap lurus ke arah 3 manusia serakah yang kini mematung di hadapanku. Cangkir teh yang isinya sudah mulai mendingin masih berada di atas meja, menjadi saksi bisu awal dari sebuah peperangan besar yang selama ini selalu aku hindari demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun hari ini, rasanya cangkang kesabaranku sudah benar-benar pecah tak bersisa. Ibu Tari adalah orang pertama yang bereaksi setelah keterkejutan sesaat itu. Wajahnya yang semula dihiasi senyum manis penuh kepalsuan kini berubah merah padam. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol. Napasnya memburu, seolah ia baru saja berlari maraton mengelilingi kompleks perumahan. Matanya melotot tajam ke arahku, seakan ingin menelanku hidup-hidup detik itu juga. Ia menggebrak meja dengan cukup keras hingga cangkir tehku bergetar hebat, dan isinya sedikit tumpah ke atas taplak meja bermotif bunga matahari kesayanganku. Apa kamu bilang? Coba ulangi sekali lagi, Sukma, teriak Ibu Tari dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Telunjuknya yang dihiasi cincin emas imitasi menunjuk tepat ke depan wajahku. Berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar seperti ini kepada ibu mertuamu sendiri. Kamu menyuruh kami membeli rumah dan mobil pakai uang kami sendiri? Kamu pikir kami ini apa? Pengemis di pinggir jalan yang sedang meminta sedekah recehan kepadamu?
Aku sama sekali tidak memalingkan wajah atau menunduk ketakutan seperti yang biasa aku lakukan di masa lalu setiap kali beliau mengamuk. Aku menatap telunjuknya dengan tatapan dingin, lalu beralih menatap wajahnya. Aku tidak pernah menyebut ibu pengemis. Aku hanya menyampaikan kenyataan yang logis. Bu, uang warisan itu belum cair. Dan meskipun sudah cair, itu adalah hak penuhku. Permintaan ibu untuk dibelikan rumah seharga 30 miliar dan mobil sport seharga 5 miliar untuk Siska itu sama sekali tidak masuk akal. Kita hidup di dunia nyata, Bu, bukan di dalam sinetron di mana uang puluhan miliar bisa dicairkan seperti membalikan telapak tangan. Mendengar jawabanku yang tenang namun tajam, tangis palsu Ibu Tari pun pecah. Ia tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan dan mulai meratap dengan suara yang dibuat-buat sedramatis mungkin. Ia mengguncang-guncang lengan Dimas yang duduk di sebelahnya dengan kasar. Kamu dengar itu, Dimas? Kamu dengar sendiri bagaimana istrimu yang tidak tahu diri ini menghina ibumu? Dia menganggap ibumu ini tidak waras karena meminta sedikit bagian dari hartanya. Ya Tuhan, cobaan apa ini? Ibu sudah susah payah merestui pernikahan kalian, menerima perempuan dari keluarga antah berantah ini masuk ke dalam keluarga kita yang terhormat, tapi ini balasan yang ibu terima? Air susu dibalas dengan air tuba. Dia benar-benar perempuan pelit yang tidak punya hati nurani. Ratap Ibu Tari sambil sesekali mengintip dari sela-sela jarinya untuk melihat reaksiku. Siska yang tidak mau kehilangan momen panggungnya pun ikut bergabung dalam drama murahan tersebut. Ia mengentakkan kakinya ke lantai dengan keras sambil merengek. Iya, Mas Dimas. Mbak Sukma itu jahat sekali. Siska kan cuma minta mobil dan tas. Masa tidak boleh? Teman-teman Siska pasti akan menertawakan Siska habis-habisan kalau tahu kakak ipar Siska tiba-tiba jadi miliarder, tapi Siska masih pakai barang-barang murahan. Siska malu, Mas. Mbak Sukma sengaja ingin mempermalukan Siska di depan teman-teman kampus. Dia iri karena Siska lebih muda dan lebih cantik, makanya dia pelit setengah mati. Aku hampir saja tertawa mendengar alasan konyol Siska. Iri karena dia lebih cantik? Yang benar saja. Aku menghela napas panjang, menahan dorongan kuat untuk menyiramkan sisa teh di cangkirku ke wajah mereka berdua, agar mereka sadar dari delusi gila ini. Dimas, yang sejak tadi hanya dia mendengarkan, kini mulai terpancing oleh hasutan ibu dan adiknya. Rahangnya mengeras. Ia menatapku dengan sorot mata penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam, seolah akulah penjahat paling kejam di muka bumi ini yang baru saja merampok harta keluarganya. Ia berdiri dari kursinya, mencondongkan tubuhnya ke arahku dengan sikap mengintimidasi. Tangannya bertumpu kuat di atas meja. Sukma, jaga bicaramu. Kamu sudah sangat keterlaluan, bentak Dimas dengan suara baritonnya yang menggelegar. Kamu pikir kamu siapa bisa bicara dengan nada tinggi seperti itu kepada ibuku? Kamu itu cuma istri. Tugasmu adalah patuh kepadaku dan menghormati keluargaku. Jangan mentang-mentang kamu sekarang ketiban rezeki nomplok. Kamu merasa bisa bersikap sombong dan menginjak-injak harga diri keluargaku. Harta itu tidak ada artinya kalau kamu tidak punya adab. Adab? Aku tersenyum sinis, mengulang kata itu perlahan. Mas bicara soal adab? Lalu di mana adab keluargamu saat meminta barang-barang mewah senilai puluhan miliar kepada orang yang baru saja kehilangan kakeknya beberapa hari yang lalu? Apakah pantas seorang mertua dan adik ipar merongrong menantunya sendiri seolah-olah warisan kakekku adalah hasil keringat mereka? Tolong gunakan akal sehatmu, Mas Dimas. Wajah Dimas semakin merah pada mendengar bantahanku. Ia sama sekali tidak terbiasa melihatku melawan baliknya. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku selalu menjadi sosok istri yang penurut, pendiam, dan selalu mengalah demi menghindari keributan. Aku selalu menekan perasaanku sendiri, menerima semua perlakuan buruk ibu dan adiknya dengan lapang dada, karena aku berpikir bahwa berbakti kepada suami adalah jalan surgaku. Namun, kebaikan hatiku justru dianggap sebagai kelemahan yang bisa mereka eksploitasi terus-menerus. Akal sehat katamu? Akal sehatku mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga, sudah sepantasnya kita saling berbagi rezeki. Balas Dimas tidak mau kalah. Kamu lupa, Sukma? Selama ini keluargakulah yang mengangkat derajatmu. Kalau bukan karena aku yang mau menikahimu, perempuan miskin sepertimu ini akan selamanya hidup melarat di rumah reot kakekmu itu. Kamu harusnya bersyukur dan tahu cara berterima kasih.
Membelikan rumah untuk ibu adalah bentuk balas budimu atas kebaikan kami selama ini. Bukannya malah bersikap pelit dan perhitungan seperti orang yang tidak pernah disekolahkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa seperti belati yang berkarat, tidak hanya melukai tapi juga menebarkan racun kebohongan. Mengangkat derajatku? Membalas budi? Fakta yang sebenarnya adalah aku yang selalu menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga dengan gaji dari pekerjaanku sebagai desainer lepas. Sementara gaji Dimas lebih banyak habis untuk membiayai gaya hidupnya sendiri dan tentu saja, memanjakan ibu dan adiknya yang parasit ini. Rumah yang kami tempati ini pun hasil jerih payahku bertahun-tahun menabung, yang dengan liciknya ia minta agar disertifikatkan atas namanya demi gengsi. Kebaikan apa yang Mas maksud? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan nada suaranya yang terus meninggi. Kebaikan saat ibumu selalu menyindir masakanku tidak enak setiap kali dia berkunjung? Kebaikan saat Siska diam-diam memakai pakaian dan kosmetik mahalku lalu menghilangkannya tanpa rasa bersalah? Atau kebaikanmu yang dengan teganya mengambil uang tabungan pribadiku dengan alasan untuk tambahan modal bisnis, yang sampai detik ini tidak pernah ada kejelasannya? Itu karena kamu memang pelit. Sukma, kamu selalu mengungkit-ungkit masalah uang. Istri macam apa kamu ini, perhitungan sekali kepada suami sendiri. Bentak Dimas semakin kalap, mencoba memutarbalikkan fakta. Ia menunjuk tepat ke depan hidungku. Dengar baik-baik, Sukma. Aku sebagai suamimu memerintahkanmu saat ini juga, segera hubungi pengacaramu itu. Cari cara agar uang itu bisa cair sebagian hari ini juga, atau pinjam uang kemanapun terserah kamu, asalkan besok pagi rumah dan mobil yang ibu dan Siska minta sudah ada di depan mata. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Ibu Tari yang tadinya pura-pura menangis, kini menghentikan tangisannya dan menatapku dengan senyum kemenangan yang licik. Ia merasa sudah berada di atas angin karena anak laki-lakinya membelanya mati-matian. Siska pun melipat tangan di dada dengan angkuh, menatapku seolah aku adalah pelayan rendahan yang baru saja dimarahi majikannya. Aku menggelengkan kepala pelan, menatap Dimas dengan tatapan kasihan sekaligus jijik. Ternyata kamu memang tidak bisa menggunakan otakmu dengan benar, Mas. Aku tidak akan pernah menuruti perintah gilamu itu. Sepeser pun uang warisan kakek tidak akan pernah jatuh ke tangan ibumu, adikmu, apalagi ke tanganmu. Kalimatku itu rupanya menjadi puncak pemicu meledaknya kemarahan Dimas. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala rumah tangga yang berkuasa mutlak telah diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Dengan dada turun naik menahan emosi yang memuncak, ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, ancaman andalan yang selalu ia gunakan setiap kali kami bertengkar hebat untuk membuatku tunduk dan memohon ampun padanya. Ia berpikir bahwa dengan statusku sebagai perempuan sebatang kara, ancaman ini akan membuatku hancur dan bertekuk lutut di kakinya. Dasar perempuan pelit tidak tahu diuntung, teriak Dimas dengan suara yang menggema hingga ke halaman depan. Wajahnya terlihat sangat bengis. Kalau kamu terus bersikap pelit begini kepada keluargaku, kalau kamu menolak membahagiakan ibuku, lebih baik kita cerai saja. Aku tidak sudi punya istri durhaka sepertimu. Ceraikan aku sekarang juga. Ruangan itu mendadak hening seketika. Hening yang sangat pekat. Suara kicau burung di kejauhan bahkan terasa menghilang. Ibu Tari dan Siska menahan napas, menatap Dimas dengan sedikit terkejut. Namun kemudian senyum sinis kembali menghiasi bibir mereka. Mereka pasti berpikir ancaman cerai itu adalah langkah jenius untuk membuatku ketakutan, dan akhirnya menyerahkan seluruh hartaku kepada mereka agar aku tidak diceraikan. Dimas berdiri dengan dada membusung, dagunya terangkat tinggi, menatapku dengan tatapan meremehkan, menunggu aku menangis, memeluk kakinya, dan memohon agar ia tidak menceraikanku. Namun, harapan mereka hanyalah ilusi semata. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Tidak ada isak tangis ketakutan. Tidak ada permohonan ampun yang keluar dari bibirku. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Kuatur napasku agar tetap tenang dan stabil. Kutatap mata Dimas lekat-lekat, lalu pandanganku beralih pada Ibu Tari dan Siska. Sebuah senyuman dingin, sangat dingin, perlahan mengembang di bibirku. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku seolah menguap begitu saja ke udara, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Kalimat itulah yang memang aku tunggu-tunggu keluar dari mulut kotornya. Baik, ucapku dengan suara yang lantang, jelas, dan memecah keheningan dengan sempurna. Lebih baik kita bercerai.
Senyum angkuh di wajah Dimas seketika lenyap seperti ditiup angin badai. Dadanya yang membusung tiba-tiba mengempis. Mata Ibu Tari dan Siska terbelalak lebar, rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Mereka bertiga mematung bak patung batu, menatapku dengan ekspresi syok yang tak tergambarkan. Mereka mengira aku sedang bercanda, tapi tatapan mataku yang tajam dan tak berkedip membuktikan bahwa keputusanku sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Senjata pamungkas yang Dimas banggakan baru saja berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan sangat telak. Permainan yang sesungguhnya baru saja kumulai. Setelah melontarkan kalimat persetujuan cerai yang mematikan itu, aku tidak menunggu 1 detik pun untuk melihat bagaimana wajah Dimas, Ibu Tari, dan Siska yang pucat pasi memproses apa yang baru saja terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku membalikkan badan, melangkah dengan tenang namun penuh keyakinan meninggalkan teras belakang. Bunyi ketukan sandal jepitku di lantai keramik terdengar berirama dan mantap, menggema di lorong rumah yang mendadak terasa begitu luas. Aku masuk ke dalam kamar utama, menutup pintunya rapat-rapat, dan memutar kuncinya hingga terdengar bunyi, klik, yang menenangkan. Aku menyandarkan punggungku ke pintu kayu jati tersebut, memejamkan mata sejenak, dan menghela napas panjang. Udara yang kuhirup rasanya jauh lebih segar daripada biasanya. Jantungku berdebar cukup kencang. Namun bukan karena ketakutan atau kesedihan, melainkan karena adrenalin yang meletup-letup. Perasaan lega yang luar biasa membanjiri seluruh aliran darahku. Aku telah melakukannya. Aku memutus rantai penderitaan yang selama ini mengikatku atas nama pernikahan suci yang ternyata penuh dengan kepalsuan. Dimas dan keluarganya pasti berpikir aku sudah gila, karena dengan mudahnya mengiyakan ancaman cerai tersebut. Mereka pasti mengira aku adalah wanita naif yang bertindak impulsif, karena sedang dikuasai emosi sesaat. Mereka mengira aku tidak memiliki pijakan yang kuat untuk berani melawan dominasi sang suami yang selama ini kuanggap sebagai imam keluarga. Namun, mereka salah besar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa fondasi kesabaranku sudah runtuh jauh sebelum surat wasiat kakek dibacakan oleh Pak Darmawan. Ketegasanku hari ini bukanlah sebuah ledakan emosi sesaat, melainkan hasil dari sebuah perencanaan yang matang dan rasa sakit hati yang telah membatu. Pikiranku melayang kembali ke kejadian beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan sebelum kakek jatuh sakit dan akhirnya meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Saat itu, kehidupan pernikahanku dengan Dimas mulai terasa sangat janggal dan hambar. Dimas yang dulunya selalu pulang tepat waktu setelah jam kantor usai, mulai sering pulang larut malam bahkan dini hari. Alasannya selalu klise, lembur di kantor, mengejar target proyek, atau ada rapat mendadak dengan klien penting dari luar kota. Awalnya, sebagai istri yang percaya penuh pada suaminya, aku menelan semua alasan itu mentah-mentah. Aku bahkan sering membuatkannya makan malam yang selalu berakhir dingin di meja makan karena ia tak kunjung pulang, lalu memanaskannya kembali di pagi hari. Namun, insting seorang perempuan memang jarang meleset. Perlahan-lahan, aku mulai menangkap detail-detail kecil yang mengusik hati nuraniku. Suatu malam, ketika Dimas akhirnya pulang dalam keadaan lelah dan langsung tertidur pulas di ranjang, aku berniat memindahkan kemeja kerjanya yang ia lemparkan sembarangan di atas sofa ke dalam keranjang cucian kotor. Saat itulah indera penciumanku menangkap aroma yang sangat asing. Kemeja putih itu tidak berbau keringat sisa bekerja seharian di lapangan seperti biasanya. Ada jejak aroma parfum wanita yang sangat manis, samar namun cukup kuat menempel di kerah kemejanya. Aroma bunga lili bercampur vanila yang sama sekali bukan milikku. Aku tidak pernah memakai parfum semacam itu. Seleraku lebih ke aroma segar buah-buahan atau teh hijau. Sejak malam itu, kecurigaanku mulai tumbuh subur seperti gulma di musim hujan. Aku mulai lebih jeli memperhatikan gerak-geriknya. Dimas tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap ponsel pintarnya. Dulu, ia sering meletakkan ponselnya sembarangan di atas meja makan atau di nakas samping tempat tidur tanpa dikunci layar. Namun tiba-tiba, ponsel itu seolah menjadi benda pusaka yang tak boleh disentuh oleh siapapun. Ia mengganti kata sandinya, selalu membawanya kemanapun bahkan saat ia sedang mandi di kamar mandi, dan meletakkannya dengan posisi layar menghadap ke bawah agar aku tidak bisa melihat notifikasi yang masuk. Sikap dinginnya kepadaku pun semakin menjadi-jadi. Ia jarang mengajakku mengobrol, menghindari kontak fisik, dan lebih sering mencari-cari kesalahan kecil untuk memicu pertengkaran hebat di antara kami. Puncak dari segala kecurigaanku terjadi sekitar 4 bulan yang lalu.
Saat itu, aku sedang mengecek mutasi rekening tabungan pribadiku melalui aplikasi di ponsel. Rekening itu adalah tempatku menyimpan seluruh uang hasil jerih payahku sebagai desainer, yang rencananya akan kugunakan untuk merenovasi rumah tua kakek agar beliau bisa hidup lebih nyaman di masa tuanya. Betapa terkejutnya aku saat melihat saldo tabunganku berkurang secara drastis dalam jumlah yang sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Jantungku seakan berhenti berdetak saat menelusuri riwayat transaksinya. Uang itu ditransfer ke rekening atas nama Dimas dalam beberapa kali transaksi dengan nominal besar. Aku ingat betul, saat itu Dimas setengah memohon dan memaksaku meminjamkan buku tabungan dan token ban milikku dengan alasan ia sedang merintis usaha sampingan bersama teman kantornya dan membutuhkan dana cepat untuk menalangi pembelian barang. Karena percaya pada janji manisnya bahwa ia akan segera mengembalikannya bulan depan setelah proyek selesai, aku memberikannya begitu saja tanpa menaruh curiga sedikitpun. Namun, bulan berganti bulan, boro-boro mengembalikan uang ratusan juta itu, Dimas malah selalu marah jika aku menanyakannya, menuduhku tidak mendukung karir suami. Kenyataan bahwa uangku hilang begitu saja membuatku bertekad untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku tidak bisa lagi hanya diam dan berpangku tangan menunggu suamiku jujur padaku. Di hari yang sama saat aku mengetahui uangku raib, aku menghubungi seorang kenalan lama di kampus yang kini bekerja di sebuah biro detektif swasta profesional. Aku menyewa jasanya, memberikan semua informasi dasar tentang Dimas, rutinitasnya, alamat kantornya, dan memintanya untuk membuntuti suamiku kemanapun ia pergi di luar jam kerjanya. Aku mengorbankan sisa tabunganku yang tidak seberapa untuk membayar biaya operasional detektif itu, karena aku butuh kejelasan, aku butuh bukti nyata untuk mematahkan semua kebohongan ini. 3 minggu berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa. Selama itu pula aku harus bersandiwara menjadi istri yang bodoh, tetap melayani Dimas dengan baik, membuatkan sarapan, dan tersenyum menyambutnya pulang. Sementara di dalam hatiku badai kecurigaan terus mengamuk tanpa henti. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu itu tiba. Detektif swasta itu memintaku bertemu di sebuah kedai kopi terpencil di pinggiran kota yang sepi dari pengunjung. Ia duduk di sudut ruangan, mengenakan topi hitam dan jaket kulit, menungguku dengan sebuah amplop coklat besar dan tebal di atas meja kayu. Tanpa banyak bicara, ia menggeser amplop itu ke arahku. "Ini semua yang Anda minta, Bu Sukma," ucapnya dengan suara pelan dan profesional. "Saya rasa, Anda harus menyiapkan mental Anda sebelum membukanya. Suami Anda tidak selicik yang ia kira, ia meninggalkan banyak jejak dengan sangat ceroboh." Dengan tangan gemetar hebat dan napas yang tertahan, aku membuka segel amplop coklat itu. Kurasakan udara di sekitarku mendadak menipis saat lembaran-lembaran foto berwarna berukuran besar jatuh berserakan ke atas meja. Foto-foto itu menceritakan kisah pengkhianatan yang sangat nyata dan brutal. Air mataku menetes membasahi beberapa foto tersebut. Di sana terpampang jelas wajah Dimas, suamiku, sedang menggandeng mesra tangan seorang wanita muda yang sangat cantik dengan rambut panjang tergerai indah. Mereka berjalan beriringan di sebuah pusat perbelanjaan mewah, tertawa bahagia seolah dunia hanya milik berdua. Di foto lain, mereka tampak sedang makan malam romantis di sebuah restoran bintang 5 yang belum pernah sekalipun Dimas kunjungi bersamaku. Ada juga foto mereka saling menyuapkan es krim di taman kota, dan yang paling menghancurkan hatiku adalah serangkaian foto yang menunjukkan mobil Dimas parkir di depan sebuah lobi hotel butik yang cukup mahal. Disusul foto mereka berdua keluar dari hotel tersebut keesokan paginya dengan pakaian yang berbeda namun dengan kemesraan yang tak terbantahkan. Detektif itu kemudian memberikan sebuah flash disk kecil kepadaku. Di dalam situ ada beberapa rekaman video pendek, dan yang paling penting, ada salinan mutasi rekening dari sebuah bank yang berhasil kami dapatkan salinannya melalui koneksi internal. Anda akan terkejut melihat aliran dananya. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci diri di kamar dan menyalakan laptopku dengan sisa tenaga yang kumiliki. Kuputar video-video itu, memastikan bahwa pria di dalamnya benar-benar suamiku dan bukan sekadar orang yang mirip dengannya. Namun, bukti yang paling menyakitkan adalah file dokumen mutasi rekening tersebut. Rekening itu atas nama Dimas, namun digunakan khusus untuk menampung aliran dana. Dan tebak dari mana asal uang di rekening itu? Ya, sebagian besar berasal dari uang ratusan juta dari tabunganku yang ia pinjam dengan alasan modal usaha bisnis fiktifnya. Dokumen mutasi itu merinci dengan sangat teliti kemana saja uang hasil keringatku mengalir. Bukan untuk membeli alat proyek, bukan untuk modal usaha,
melainkan untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Rina, nama selingkuhannya yang ternyata adalah rekan satu divisinya di kantor. Uangku dipakai untuk membelikan perempuan itu perhiasan emas bertahtakan berlian, tas bermerek impor yang harganya setara motor baru, biaya perawatan di salon dan klinik kecantikan mewah setiap akhir pekan, hingga tagihan kamar hotel butik tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama untuk mengkhianatiku. Hari itu, saat aku duduk terpaku menatap layar laptop dengan mata membengkak karena menangis seharian, hatiku hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu. Dunia yang kubangun dengan penuh kasih sayang runtuh seketika. Dimas tidak hanya merampas kepercayaanku, ia tidak hanya menghancurkan janji suci pernikahan kami di hadapan Tuhan, tapi ia juga merampok hasil kerasku secara licik untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Sementara di rumah ia selalu memarahiku jika aku meminta tambahan uang belanja untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya naik. Namun, dari balik rasa sakit yang tak tertahankan itu, lahir sesuatu yang baru di dalam diriku. Kesedihan dan keputusasaanku perlahan-lahan menguap, bertransformasi menjadi kebencian dan kemarahan yang dingin namun membara. Air mata terakhirku menetes hari itu. Sejak saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi menangis untuk laki-laki pecundang bernama Dimas. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang lemah dan tak berdaya. Aku menyimpan semua bukti itu dengan sangat rapi dan aman, menyembunyikannya di dalam sebuah brankas kecil yang kutanam di dasar lemari pakaianku. Aku menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkannya, sama seperti ia menghancurkanku. Lalu, keajaiban itu datang. Wasiat kakek yang mewariskan harta 100 miliar rupiah kepadaku, menjadi angin segar yang meniupkan keberanian luar biasa ke dalam dadaku. Warisan itu memberiku kekuatan finansial dan pijakan yang kokoh untuk berdiri sendiri, untuk tidak lagi bergantung pada bayang-bayang keluarga parasit ini. Aku membuka mata, tersadar dari lamunan panjang tentang masa lalu yang menyakitkan itu. Aku berjalan menuju lemari pakaianku, menyingkirkan tumpukan baju di bagian paling bawah, dan membuka brankas kecil rahasiaku. Ku keluarkan amplop coklat tebal berisi foto-foto dan salinan mutasi rekening itu. Kuusap perlahan permukaannya. Senjata rahasiaku sudah siap sedia. Jika Dimas berpikir ancaman cerai adalah akhir dari segalanya, maka ia salah besar. Perceraian ini barulah langkah awal dari kehancuran yang akan kuberikan padanya dan keluarganya secara perlahan namun pasti. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa? Dasar keluarga parasit. Bersiaplah, karena badai yang sesungguhnya akan segera menyapu bersih kesombongan kalian. Tontonan utamanya akan segera dimulai di ruang tengah, dan aku pastikan mereka tidak akan pernah melupakan hari ini seumur hidup mereka. Aku akan mengusir hama-hama ini dari rumahku, sekarang juga. Aku melangkah keluar dari kamar utama dengan perasaan yang sangat ringan, seolah ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari kedua pundakku. Di tanganku, sebuah amplop coklat tebal berisi tumpukan bukti pengkhianatan Dimas terasa seperti senjata paling ampuh yang pernah diciptakan. Lorong rumah yang biasanya terasa sunyi kini, seakan menjadi saksi bisu langkah mantapku menuju medan pertempuran terakhir. Dari kejauhan, aku masih bisa mendengar suara gerutuan Ibu Tari dan Siska di teras belakang. Mereka rupanya belum beranjak dari tempat duduk mereka, masih sibuk mengumpat dan memaki namaku dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya dari dalam kamar. Sesampainya di ambang pintu teras belakang, aku berhenti sejenak untuk mengamati pemandangan yang sangat memuakan itu. Dimas sedang mondar-mandir dengan wajah memerah, tangannya berkacak pinggang sambil sesekali menendang kaki kursi dengan kasar. Ibu Tari sedang mengipas-ngipas wajahnya dengan brosur rumah mewah yang tadi ia bawa, sementara Siska sibuk mengetik sesuatu di layar ponselnya dengan bibir mengerucut sebal. Mereka bertiga tampak seperti sekelompok parasit yang sedang marah, karena inang tempat mereka menempel menolak untuk dihisap darahnya lebih banyak lagi. "Kalian masih di sini rupanya," ucapku dengan suara yang sangat tenang dan datar, memecah kesibukan mereka yang penuh dengan amarah. Ketiganya serentak menoleh ke arahku. Dimas langsung menghentikan langkahnya dan menatapku dengan tatapan merendahkan. Ia pasti mengira aku kembali ke teras ini untuk menangis, meminta maaf, dan memohon agar ia membatalkan niatnya untuk menceraikanku. Kesombongan memancar jelas dari sorot matanya, seolah ia adalah raja yang sedang menunggu hambanya bersujud meminta ampunan di bawah kakinya. "Kenapa kamu kembali ke sini? Sudah sadar dari kesombonganmu?" tegur Dimas dengan nada suara yang sangat angkuh dan menyebalkan. "Kalau kamu mau aku mencabut kata-kata ceraiku tadi,
berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada ibuku. Setelah itu, segera telepon pengacaramu dan cairkan uang itu hari ini juga. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya, itu urusanmu. Yang jelas, ibuku harus mendapatkan rumah itu secepatnya. Aku tidak menjawab perkataannya dengan kata-kata. Sebagai gantinya, aku berjalan perlahan mendekati meja kayu di tengah teras, mengangkat tanganku, dan membanting amplop coklat tebal itu ke atas meja dengan tenaga yang cukup keras. Suara hantaman amplop dan meja kayu terdengar nyaring, membuat Ibu Tari dan Siska sedikit terperanjat dari tempat duduk mereka. Debu tipis berterbangan ke udara, menciptakan suasana dramatis yang memang sengaja aku bangun. "Buka itu, Mas," kataku singkat, mataku menatap tajam langsung ke manik mata Dimas tanpa berkedip sedikit pun. Dimas mengerutkan keningnya, menatap amplop coklat itu dengan penuh kecurigaan. Ia melirikku sekilas, lalu beralih menatap ibunya yang juga tampak kebingungan. Dengan gerakan kasar dan tidak sabar, Dimas menarik amplop itu, merobek bagian atasnya, dan menarik paksa seluruh isinya hingga berhamburan ke atas meja. Detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar di teras belakang rumahku. Lembaran-lembaran foto berwarna yang dicetak dalam ukuran besar terpampang nyata di bawah sinar matahari pagi. Wajah Dimas dan selingkuhannya, Rina, menghiasi setiap sudut meja. Ada foto mereka sedang berpelukan di depan lobi hotel butik yang mewah, foto mereka sedang makan malam romantis dengan tawa lepas yang menjijikan, hingga foto-foto mesra lainnya yang tidak pantas dilihat oleh siapapun yang memiliki moral. Di antara tumpukan foto itu, terselip juga beberapa lembar kertas berisi salinan mutasi rekening bank dengan deretan angka-angka yang sangat jelas menunjukkan aliran dana dari tabunganku ke rekening Dimas, dan kemudian beralih ke rekening Rina untuk membayar tagihan kartu kredit serta belanja barang-barang mewahnya. Wajah Dimas yang semula merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seperti mayat yang baru saja diangkat dari dalam peti. Tangannya bergetar hebat saat ia mencoba memungut salah satu foto tersebut. Matanya terbelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat di depan matanya sendiri. Rahangnya jatuh, dan ia sama sekali kehilangan kemampuan untuk merangkai kata-kata. Ibu Tari dan Siska, yang penasaran dengan reaksi Dimas, segera mencondongkan tubuh mereka ke depan untuk melihat apa yang ada di atas meja. Mata mereka ikut membelalak ngeri saat mengenali wajah pria di dalam foto-foto mesra itu. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara Ibu Tari mematung dengan napas tertahan. Ini, dari mana kamu dapatkan semua ini, Sukma?" Suara Dimas akhirnya keluar, meskipun terdengar sangat parau, bergetar, dan nyaris seperti bisikan putus asa. Ia menatapku dengan sorot mata ketakutan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Topeng kesombongannya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. "Dari mana aku mendapatkannya tidaklah penting, Mas. Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa selama berbulan-bulan ini, aku sudah tahu kebusukanmu. Aku tahu kamu berselingkuh dengan rekan kerjamu yang bernama Rina itu. Dan yang paling parah, aku tahu bahwa kamu mencuri uang tabunganku, uang hasil keringatku sendiri, dengan alasan palsu untuk modal usaha, padahal nyatanya kamu gunakan uang itu untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhanmu." Suaraku naik satu oktav, melepaskan seluruh amarah dan kekecewaan yang selama ini aku pendam rapat-rapat di dalam dada. Aku menunjuk tumpukan kertas mutasi rekening di atas meja. "Lihat itu. Lihat deretan angka di sana. Uang ratusan juta yang seharusnya kugunakan untuk merenovasi rumah kakekku, kamu habiskan untuk membelikan perempuan itu perhiasan berlian dan tas-tas mahal. Dan sekarang, dengan tanpa rasa malu sedikit pun, kamu dan keluargamu menuntut bagian dari harta warisan kakekku? Kalian benar-benar keluarga parasit yang tidak punya urat malu." Kupikir, setelah melihat bukti pengkhianatan putranya yang begitu telak dan nyata, Ibu Tari akan merasa malu dan meminta maaf kepadaku. Setidaknya, itulah reaksi normal yang diharapkan dari seorang ibu mertua yang memiliki hati nurani. Namun, aku lupa bahwa aku sedang berhadapan dengan wanita serakah yang moralnya sudah lama mati. Alih-alih memarahi Dimas atau merasa bersalah, Ibu Tari justru menegakkan punggungnya, menatapku dengan penuh kebencian, dan mulai melontarkan pembelaan yang sama sekali tidak masuk akal. "Lalu kenapa kalau Dimas punya wanita lain di luar sana?" bentak Ibu Tari dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Wajar saja kalau anakku mencari pelarian. Coba kamu mengaca, Sukma. Kamu itu istri yang sangat membosankan, kaku,
dan pelitnya minta ampun. Kamu jarang berdandan kalau di rumah, selalu sibuk dengan pekerjaan komputermu itu, dan setiap kali suamimu minta uang, kamu selalu banyak tanya dan perhitungan. Laki-laki manapun pasti tidak akan betah berlama-lama dengan perempuan seperti kamu. Dimas itu butuh hiburan, butuh wanita yang bisa memanjakannya, bukan wanita yang perhitungan seperti orang miskin. Aku tertawa. Ya, aku benar-benar tertawa terbahak-bahak mendengar logika gila yang baru saja dilontarkan oleh ibu mertuaku. Tawa yang hambar, sinis, dan penuh dengan rasa jijik yang luar biasa. Air mata sudut mataku bahkan sampai menetes saking lucunya lelucon yang ia buat. Wah, luar biasa sekali pembelaan ibu, kataku setelah tawaku mereda, menatap matanya dengan tatapan tajam yang menusuk. Jadi, menurut logika ibu yang brilian ini, tidak apa-apa seorang suami mencuri uang istrinya hingga ratusan juta rupiah untuk membiayai perempuan selingkuhannya, asalkan itu demi hiburan? Sungguh, ibu adalah contoh orang tua yang sangat gagal dalam mendidik anak. Pantas saja Mas Dimas tumbuh menjadi laki-laki pengecut dan pencuri, karena ibunya sendiri ternyata mendukung perbuatan kotor itu. Kurang ajar kamu, Sukma, berani sekali kamu menghina ibuku. Dimas tiba-tiba menggebrak meja, mencoba kembali mengambil kendali situasi meskipun wajahnya masih terlihat pucat pasi. Ia melangkah maju seolah ingin memukulku, namun aku tidak mundur 1 inci pun. Aku justru menantangnya dengan tatapan mata yang semakin dingin. Maju selangkah lagi dan aku pastikan foto-foto serta bukti mutasi ini tersebar ke seluruh grup WhatsApp kantormu, ke atasanmu, dan ke keluarga besar Rina hari ini juga. Aku jamin karirmu dan selingkuhanmu itu akan hancur berantakan sebelum matahari terbenam, ancamku dengan suara rendah yang sangat mematikan. Dimas ketika menghentikan langkahnya, menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu aku tidak sedang menggertak. Aku menghela napas panjang, menatap ketiganya secara bergantian dengan perasaan muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Aku sudah muak dengan drama kalian. Aku sudah muak melihat wajah kalian di rumahku ini. Sekarang juga, kemasi semua barang-barang kalian, dan angkat kaki dari rumah ini. Kalian kuusir malam ini juga. Apa kamu bilang? Mengusir kami? Siska yang sejak tadi diam ketakutan kini, mulai angkat bicara dengan nada protes yang cengeng. Mbak Sukma tidak berhak mengusir kami. Ini kan rumah Mas Dimas. Sertifikatnya atas nama Mas Dimas, jadi ini hak miliknya. Dimas seolah mendapat angin segar dari ucapan adiknya. Ia segera mengangguk cepat dan memasang wajah menantang. Benar kata Siska, rumah ini atas namaku secara hukum. Kamu tidak punya hak sedikit pun untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Kalau ada yang harus angkat kaki dari rumah ini, orang itu adalah kamu, perempuan gila. Aku tersenyum miring, sebuah senyuman meremehkan yang sangat dalam. Mas, kamu benar-benar bodoh atau sengaja pura-pura lupa ingatan? Sertifikat itu memang atas namamu, karena kamu yang memaksaku dan merengek seperti anak kecil saat kita membelinya dulu. Tapi sayangnya, bukti transfer untuk uang muka sebesar 500 juta rupiah, beserta seluruh bukti transfer pembayaran cicilan setiap bulannya selama 3 tahun terakhir ini, semuanya berasal dari rekening pribadiku. Aku punya semua bukti mutasinya yang sah dan sudah diserahkan kepada pengacaraku. Di pengadilan nanti, kita akan lihat siapa yang berhak atas rumah ini secara hukum ketika bukti bahwa kamu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk rumah ini terungkap ke hadapan hakim. Dimas terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Ia tahu betul bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa ia bantah lagi. Segala kebanggaan palsunya runtuh tidak bersisa. Tanpa membuang waktu lagi, aku berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku menuju ke kamar utama, mengambil 2 buah koper besar milik Dimas, dan mulai memasukkan seluruh pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadinya ke dalam koper tersebut secara asal-asalan. Aku tidak peduli jika kemeja kerjanya kusut atau barang elektroniknya tertumpuk berantakan. Aku hanya ingin membersihkan rumahku dari segala jejak keberadaannya secepat mungkin. Setelah kedua koper itu penuh dan kututup paksa, aku menyeretnya keluar menuju ruang tamu. Ibu Tari, Siska, dan Dimas mengikuti langkahku dengan wajah kebingungan dan kemarahan yang tertahan. Saat aku sampai di pintu depan, aku membuka pintu lebar-lebar dan melemparkan kedua koper besar itu ke halaman depan rumah.
Suara roda koper yang bergesekan kasar dengan lantai semen terdengar, sangat memuaskan di telingaku. Keluar dari rumahku sekarang juga, perintahku dengan suara tegas dan lantang, menunjuk ke arah pintu keluar. Jangan pernah lagi kalian menginjakan kaki kotor kalian di rumah ini. Kita akan bertemu lagi di pengadilan agama. Dan ingat pesanku, Mas Dimas. Aku tidak akan melepaskan 1 sen pun dari harta warisanku untukmu, dan aku pastikan kamu akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Persis seperti saat kamu pertama kali datang ke dalam hidupku. Ibu Tari mencoba melangkah maju, wajahnya memerah penuh amarah, seolah ingin mencakar wajahku. Namun Dimas segera menahan lengan ibunya. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian, namun di saat yang sama, ia juga terlihat sangat hancur dan kalah telak. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia menarik lengan ibunya dan Siska, mengajak mereka melangkah keluar dari pintu. Mereka berjalan tertatih-tatih di bawah langit sore yang mulai menggelap, menyeret koper-koper mereka dengan langkah gontai seperti anjing yang baru saja ditendang oleh majikannya. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan punggung mereka yang semakin menjauh meninggalkan pekarangan rumah. Begitu mereka melewati gerbang utama, aku menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dengan bantingan yang cukup keras, lalu memutar kuncinya 2 kali. Aku bersandar di pintu, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam rumah ini tidak pernah terasa sesegar dan sebebas ini sebelumnya. Hama-hama itu akhirnya telah pergi, dan babak baru dalam hidupku sebagai Sukma yang merdeka, resmi dimulai. Hari-hari setelah pengusiran dramatis malam itu berlalu dengan sangat cepat bagiku. Rumah yang biasanya terasa sumpek dengan bayang-bayang Dimas kini terasa begitu luas, tenang, dan damai. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk bertemu dengan Pak Darmawan di kantornya yang mewah di pusat kota. Kami menyusun strategi hukum yang matang, mengumpulkan seluruh berkas yang diperlukan, mulai dari bukti kepemilikan aset kakek, mutasi rekening pembelian rumah, hingga bukti-bukti perselingkuhan Dimas yang sangat memberatkan. Pak Darmawan adalah seorang pengacara senior yang sangat brilian dan teliti. Beliau memastikan bahwa setiap celah hukum tertutup rapat, tidak menyisakan sedikitpun ruang bagi Dimas dan pengacaranya untuk bermanuver di pengadilan nanti. Pagi itu, hari di mana sidang perdana dengan agenda mediasi sekaligus pembacaan tuntutan digelar, cuaca di luar sangat cerah. Sinar matahari pagi menembus kaca mobil yang membawaku menuju gedung pengadilan agama. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan dan rapi, riasan wajah yang natural namun tegas, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku terasa lebih mantap. Aku tidak lagi terlihat seperti wanita lemah yang selalu menunduk ketakutan seperti dulu. Hari ini, aku datang sebagai pemenang yang siap mengambil kembali hak-hakku secara penuh. Gedung pengadilan agama sudah mulai ramai oleh antrean orang-orang yang memiliki masalah rumah tangganya masing-masing. Suasana terasa cukup gerah dan bising. Pak Darmawan berjalan di sampingku dengan langkah tenang, membawa koper kulit andalannya yang berisi senjata hukum kami. Saat kami berjalan menuju ruang tunggu sidang, mataku langsung menangkap sosok 3 manusia yang sangat kukenali sedang duduk di deretan kursi kayu panjang di sudut ruangan. Dimas, Ibu Tari, dan Siska ada di sana. Penampilan mereka hari ini terlihat sangat berlebihan dan mencolok. Dimas mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang terlihat murahan, sementara Ibu Tari dan Siska memakai gaun dan perhiasan emas yang sangat berlebihan untuk ukuran siang hari di gedung pengadilan. Di sebelah Dimas, duduk seorang pria parubaya berkumis tebal yang terus-menerus berbicara dengan nada suara keras. Aku menduga kuat dia adalah pengacara yang disewa Dimas. Begitu melihat kedatanganku, wajah Ibu Tari langsung menegang. Siska memalingkan wajahnya sambil mendengus sinis. Sementara itu, Dimas mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mencoba memamerkan senyum angkuh yang sayangnya terlihat sangat dipaksakan dan palsu. Ia membisikkan sesuatu kepada pengacaranya, lalu pengacara itu menatapku dari atas sampai bawah dengan senyum meremehkan yang sangat menyebalkan. Aku mengabaikan mereka sepenuhnya, memilih duduk di kursi yang agak jauh dari posisi mereka sambil berbincang ringan dengan Pak Darmawan. Aku tidak akan membiarkan energi negatif mereka merusak fokusku hari ini. Tak lama kemudian, Panitera memanggil nomor urut perkara kami. Kami semua melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang terasa dingin dan formal. Hakim ketua dan 2 hakim anggota sudah duduk di kursi kebesaran mereka di depan. Aku dan Pak Darmawan mengambil tempat duduk di sisi kanan, sementara Dimas dan pengacaranya duduk di sisi kiri.
Ibu Tari dan Siska duduk di kursi pengunjung di barisan paling belakang. Mata mereka terus mengawasiku dengan penuh kewaspadaan. Setelah proses mediasi dinyatakan gagal total, karena aku dengan tegas menolak segala bentuk perdamaian dan bersikeras untuk bercerai, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari pihak tergugat, yaitu Dimas. Pengacara Dimas yang berkumis tebal itu berdiri, merapikan jasnya dengan gaya arogan, dan mulai membacakan dokumen tuntutannya dengan suara yang dibuat seberat dan selantang mungkin agar terdengar meyakinkan. Yang Mulia Majelis Hakim, klien saya, Saudara Dimas, pada prinsipnya menyetujui permohonan cerai yang diajukan oleh Saudari Sukma. Namun, kami menuntut keadilan dalam pembagian harta bersama atau gonogini yang diperoleh selama masa pernikahan berlangsung, ujar pengacara itu sambil mengayun-ayunkan tangannya ke udara. Pertama, kami menuntut hak kepemilikan penuh atas rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh penggugat, karena rumah tersebut secara sah terdaftar atas nama klien saya di sertifikat hak milik. Kedua, dan ini yang paling krusial, klien saya menuntut pembagian sebesar 50% dari total harta warisan senilai 100 miliar rupiah yang baru saja diterima oleh Saudari Sukma. Mengingat harta tersebut jatuh ke tangan penggugat saat masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dengan klien saya, maka secara hukum, harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua secara adil. Mendengar tuntutan konyol bernilai 50 miliar rupiah itu dibacakan, Dimas tersenyum lebar dengan sangat puas. Ia menatapku dengan tatapan mengejek, seolah ia sudah memegang uang puluhan miliar itu di tangannya. Di kursi belakang, Ibu Tari dan Siska tampak mengangguk-angguk setuju dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Mereka benar-benar hidup dalam delusi yang sangat dalam, mengira hukum negara ini bisa dibengkokkan dengan mudah sesuai dengan keinginan licik mereka. Hakim Ketua mendengarkan dengan saksama, lalu menoleh ke arah mejaku. Bagaimana tanggapan dari pihak penggugat terhadap tuntutan pembagian harta gonogini tersebut? Pak Darmawan berdiri dengan tenang. Beliau tidak perlu bersuara keras atau bertingkah arogan untuk menunjukkan dominasinya di ruang sidang. Harisma dan pengetahuannya yang luas sudah cukup untuk membungkam omong kosong pengacara Dimas. Beliau membuka map berisi dokumen pembelaan kami dan menatap majelis hakim dengan penuh rasa hormat. Yang Mulia Majelis Hakim, kami menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh pihak tergugat karena tuntutan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang sah dan cenderung menyesatkan, ucap Pak Darmawan dengan nada suara yang jernih dan berwibawa. Pertama, terkait harta warisan senilai 100 miliar rupiah. Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dengan sangat jelas bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam hal ini, klien saya, Saudari Sukma, menerima warisan mutlak dari almarhum kakeknya tanpa ada perjanjian pranikah yang menyatukan harta bawaan. Oleh karena itu, secara hukum positif di Indonesia, uang 100 miliar tersebut adalah murni harta pribadi milik Saudari Sukma, dan Saudara Dimas tidak memiliki hak sepeser pun atas harta warisan tersebut. Kalimat Pak Darmawan menghantam ruang sidang seperti petir di siang bolong. Senyum angkuh di wajah Dimas seketika luntur tak berbekas. Matanya melebar penuh kepanikan, dan ia segera menoleh ke arah pengacaranya, menarik-narik lengan jas pria itu dengan kasar. Namun pengacara berkumis tebal itu hanya bisa menelan ludah dan menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia baru saja dipermalukan oleh pasal hukum dasar yang tidak bisa ia bantah sama sekali. Di kursi belakang, wajah Ibu Tari dan Siska berubah pucat pasi, mulut mereka menganga tak percaya bahwa mimpi indah 50 miliar mereka baru saja dihancurkan dalam hitungan detik. Namun, Pak Darmawan belum selesai. Beliau baru saja memulai pertunjukannya. Kedua, terkait rumah tinggal yang sertifikatnya atas nama tergugat, lanjut Pak Darmawan sambil menyerahkan tumpukan dokumen tebal ke meja panitera untuk diberikan kepada hakim. Meskipun nama tergugat tertera dalam sertifikat, kami memiliki bukti mutasi rekening bank dari bank swasta terkemuka yang dilampirkan secara resmi dan divalidasi, yang membuktikan tanpa keraguan sedikitpun bahwa seluruh uang muka pembelian rumah sebesar 500 juta rupiah, beserta seluruh cicilan bulanannya selama 3 tahun berturut-turut, dibayarkan secara eksklusif dari rekening pribadi milik klien saya, Saudari Sukma. Saudara Dimas tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk pembelian rumah tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan dan pembuktian asal-usul dana, kami menuntut agar rumah tersebut ditetapkan sebagai hak milik penuh Saudari Sukma.
Wajah Dimas kini tidak hanya pucat, tapi mulai berkeringat dingin. Ia gelisah di kursinya, seolah kursi itu tiba-tiba dipenuhi paku tajam yang menusuk tubuhnya. Dan yang terakhir, Yang Mulia, Pak Darmawan mengangkat sebuah amplop besar berisi foto-foto dan salinan mutasi rekening lainnya. Kami menyertakan bukti-bukti kuat berupa dokumentasi foto dan mutasi transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa selama masa pernikahan, Saudara Dimas telah melakukan perselingkuhan yang terencana dan berkelanjutan dengan seorang wanita bernama Rina. Lebih parahnya lagi, Saudara Dimas terbukti telah menggelapkan dana tabungan pribadi milik istri sahnya senilai lebih dari 300 juta rupiah, yang digunakan sepenuhnya untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya tersebut. Oleh karena itu, selain gugatan cerai dan penolakan Gonogini, kami juga mencadangkan hak untuk melaporkan Saudara Dimas ke pihak kepolisian atas tindak pidana penggelapan dalam keluarga jika beliau terus memaksa meminta bagian dari harta klien saya. Keheningan yang sangat mencekam langsung menguasai ruang sidang. Hakim ketua mengerutkan kening dalam-dalam, menatap tumpukan bukti perselingkuhan dan penggelapan dana itu dengan tatapan tidak senang. Beliau kemudian menatap Dimas dengan sorot mata yang tajam dan penuh peringatan. Dimas sama sekali tidak berani membalas tatapan hakim. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung sepatunya dengan tubuh gemetar menahan rasa malu dan hancur yang tak terlukiskan. Seluruh kebohongan, keserakahan, dan kebusukan hatinya kini telah ditelanjangi di depan majelis hakim dan dicatat secara resmi dalam dokumen negara. Tamparan hukum yang ia terima hari ini jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik apapun di dunia ini. Setelah proses pemeriksaan bukti-bukti selesai dan hakim memberikan waktu beberapa menit untuk berdiskusi, palu hakim akhirnya diketukkan dengan suara yang sangat mantap dan menggema. Ketukan palu itu adalah suara termerdu yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Pengadilan secara resmi mengabulkan gugatan ceraiku secara penuh, menolak seluruh tuntutan Gonogini Dimas tanpa terkecuali, dan menetapkan rumah serta harta warisan sebagai milik pribadiku sepenuhnya. Kemenangan mutlak berada di tanganku. Saat kami berjalan keluar dari ruang sidang, suasana sangat kontras dengan saat kami baru tiba. Aku berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Pak Darmawan. Sementara di belakangku, Dimas berjalan gontai, bahunya merosot turun, dengan wajah kuyu yang terlihat 10 tahun lebih tua. Pengacaranya sudah meninggalkannya begitu saja dengan tergesa-gesa tanpa pamit. Mungkin merasa malu karena kalah telak dan tahu kliennya kini jatuh miskin dan tak mampu membayar jasanya. Tiba-tiba, Ibu Tari berlari mendekatiku. Ia mencoba meraih tanganku dengan wajah memelas yang sangat menjijikan, air mata palsu menggenang di pelupuk matanya. Sukma sayang, tolong cabut gugatan ini, nak. Kasihan Dimas, dia hilaf. Kita bisa bicarakan ini baik-baik secara kekeluargaan. Ibu janji akan menyuruh Dimas meninggalkan perempuan itu. Tolong, Sukma, jangan tinggalkan kami. Rajuknya dengan suara memelas. Aku menepis tangannya dengan kasar namun, tetap menjaga ekspresiku setenang mungkin. Kutatap wajah ibu mertua yang dulunya selalu menghinaku itu dengan tatapan sedingin es di kutub utara. Keluarga? Sejak kapan ibu menganggapku keluarga? Sejak pengacara membacakan warisan 100 miliar itu, sindirku dengan suara pelan namun sangat tajam. Simpan air mata palsu ibu. Pergilah dari sini, bawa anak kesayangan ibu yang bermental pencuri itu, dan jangan pernah lagi berani memunculkan wajah kalian di hadapanku. Pertunjukan sudah selesai, dan kalian pulang dengan tangan kosong. Aku membalikan badan, meninggalkan Dimas, Ibu Tari, dan Siska yang mematung di lorong pengadilan dengan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Langkahku melenggang ringan keluar dari gedung pengadilan, menyambut hangatnya sinar matahari pagi dan udara kebebasan yang terasa sangat luar biasa. Beban masa laluku tertinggal di belakang sana, dan di depanku, masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan telah menantiku. Aku telah menang. Kehancuran mereka baru saja dimulai, dan aku tidak sabar melihat bagaimana karma instan akan menggerogoti sisa hidup parasit-parasit serakah itu. Bulan-bulan pertama setelah palu hakim diketukan dan akta cerai resmi kuterima, adalah masa-masa paling mendamaikan dalam seluruh hidupku. Rasanya seperti baru saja keluar dari sebuah ruangan pengap yang dipenuhi asap beracun, dan kini aku bisa menghirup udara pegunungan yang segar dan bersih setiap saat. Rumah yang dulunya selalu dipenuhi ketegangan, tuntutan tak masuk akal, dan aura negatif dari Dimas beserta keluarganya, kini telah sepenuhnya menjadi istanaku. Aku merenovasi ulang seluruh sudut rumah,
mengganti cat dinding yang suram dengan warna-warna pastel yang cerah, membuang semua perabotan tua yang menyimpan kenangan buruk, dan menata taman belakang menjadi tempatku bersantai sambil minum teh setiap pagi. Semua ini kulakukan dengan uangku sendiri, uang yang dulu selalu dikuras oleh mantan suamiku yang bermental pencuri itu. Harta warisan kakek sudah sepenuhnya cair dan berada di bawah kendaliku. Aku menginvestasikannya dengan sangat hati-hati pada sektor properti dan saham perusahaan blue chip, persis seperti yang sering diajarkan oleh kakek semasa hidupnya. Sementara aku sibuk menata masa depan yang gemilang, kabar tentang kehancuran Dimas dan keluarganya sampai ke telingaku tanpa perlu aku bersusah payah mencari tahu. Dunia ini memang sempit, dan hukum tabur tuai bekerja jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Kabar pertama datang dari salah satu teman kantorku dulu, yang juga mengenal beberapa orang di tempat Dimas bekerja. Ternyata, ancamanku di teras rumah hari itu bukanlah sekadar gertakan sambal. Sehari setelah sidang putusan cerai kami selesai, aku menyusun sebuah paket rapi berisi salinan foto-foto perselingkuhan Dimas dan Rina, lengkap dengan bukti mutasi aliran dana dari rekeningku ke rekening Dimas, lalu ke rekening Rina yang digunakan untuk berfoya-foya. Paket itu aku kirimkan secara anonim langsung ke meja direktur utama perusahaan tempat mereka bekerja, ditembuskan kepada manajer sumber daya manusia, dan tidak lupa aku sebarkan juga buktinya melalui pesan berantai tanpa nama ke beberapa rekan kerja mereka yang bermulut paling ember di kantor. Efek ledakannya sangat luar biasa. Di hari yang sama saat paket itu diterima, perusahaan menjadi gempar. Rina yang selama ini selalu memasang citra sebagai karyawan teladan yang anggun dan berkelas, langsung menjadi bahan gunjingan dan cemoohan seluruh divisi. Fakta bahwa ia menjadi perebut suami orang sekaligus menikmati uang hasil curian dari istri, sah membuat manajemen perusahaan mengambil langkah tegas. Perusahaan mereka sangat menjunjung tinggi moralitas dan tidak mentolerir skandal yang bisa mencoreng nama baik korporat. Sore harinya, Dimas dan Rina dipanggil menghadap direksi. Mereka berdua dipecat secara tidak hormat pada detik itu juga, tanpa diberikan uang pesangon sepeser pun karena pelanggaran kode etik berat yang telah mereka lakukan. Karir yang selama ini selalu dibanggakan oleh Dimas di depanku, hancur berkeping-keping menjadi abu dalam waktu kurang dari 24 jam. Kehancuran Dimas tidak berhenti sampai di pintu keluar kantornya. Mantan suamiku itu mengira bahwa setelah diusir dari rumahku, ia bisa langsung hidup bahagia dan menumpang di apartemen mewah Rina. Malam setelah aku melempar koper-kopernya ke halaman, Dimas memang langsung memesan taksi dan meluncur ke tempat Rina dengan penuh percaya diri. Ia berpikir Rina akan menyambutnya dengan tangan terbuka dan memberikan pelukan hangat. Namun, realita menamparnya dengan sangat keras. Berdasarkan cerita yang beredar dari mantan tetangga Rina, malam itu terjadi pertengkaran yang sangat hebat di lorong apartemen. Rina, yang sudah mengetahui kabar bahwa Dimas kalah total di pengadilan dan tidak mendapatkan bagian 50 miliar rupiah, apalagi rumah mewah yang selama ini dijanjikan, langsung berubah wujud menjadi monster sungguhan. Perempuan matre itu menyadari bahwa Dimas kini hanyalah seorang pengangguran miskin yang tidak punya apa-apa. Begitu Dimas mengetuk pintu apartemennya sambil menyeret 2 koper besar, Rina menolak membukakan pintu lebar-lebar. Ia hanya membuka sedikit celah pintu, menatap Dimas dengan tatapan paling merendahkan yang pernah ada. Rina berteriak histeris, menuduh Dimas sebagai laki-laki pecundang pembohong yang tidak berguna. Rina melemparkan semua barang pemberian Dimas yang ternyata dibeli dengan uangku, mengusirnya pergi dari sana, dan mengancam akan memanggil petugas keamanan jika Dimas berani menginjakan kaki di lantai apartemennya lagi. Pintu apartemen dibanting tepat di depan hidung Dimas. Malam itu, Dimas yang sombong dan selalu merasa dirinya adalah pria paling berkuasa, terpaksa harus tidur di lobi stasiun kereta dengan perut keroncongan, menjaga koper-kopernya yang berisi pakaian kusut, tanpa ada satupun orang yang peduli padanya. Ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil di selokan, dan kini kerikil itu pun melukainya dengan sangat parah. Nasib Ibu Tari dan Siska jauh lebih tragis dan memalukan. Setelah aku mengusir mereka terpaksa menyewa sebuah rumah peta kecil yang kumuh di pinggiran kota yang rawan banjir, karena uang tabungan Ibu Tari sama sekali tidak cukup untuk menyewa rumah yang layak. Kesombongan yang selama ini mereka pelihara harus berbenturan keras dengan kenyataan bahwa mereka hanyalah benalu yang kehilangan inangnya. Namun, malapetaka terbesar mereka datang dari ulah Siska sendiri. Siska yang sangat terobsesi dengan gaya hidup mewah dan terlanjur berjanji kepada teman-teman sosialitanya di kampus bahwa ia akan segera memiliki mobil sport dan tas Hermes,
Rupanya telah mengambil langkah yang sangat bodoh dan fatal sebelum sidang perceraianku selesai. Merasa sangat yakin bahwa uang warisanku pasti akan jatuh ke tangan keluarganya. Siska diam-diam meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada beberapa aplikasi pinjaman daring ilegal yang mematok bunga sangat mencekik. Ia menggunakan uang pinjaman itu untuk membayar uang muka sebuah mobil dan membeli beberapa tas bermerek dari calo barang bekas demi menjaga gengsinya di kampus. Ketika fakta bahwa Dimas tidak mendapatkan uang sepeser pun dari pengadilan menyeruak, Siska panik setengah mati. Ia tidak punya uang untuk membayar cicilan pinjaman daring tersebut. Hanya dalam hitungan minggu, bunga pinjaman itu membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Teror pun dimulai. Ponsel Siska dan Ibu Tari tidak pernah berhenti berdering, menerima ancaman dan makian kotor dari para penagih utang. Foto Siska dengan tulisan, "Buronan maling uang," disebar ke seluruh kontak ponselnya, termasuk ke grup dosen dan teman-teman kampusnya. Rasa malu yang tak tertahankan membuat Siska terpaksa berhenti kuliah dan mengurung diri di dalam rumah petak yang sumpek itu. Puncak dari teror itu terjadi pada suatu sore yang mendung. Sekelompok penagih utang berbadan besar dan berwajah garang mendatangi rumah kontrakan mereka. Para penagih utang itu berteriak-teriak kasar, menggedor pintu hingga nyaris jebol, dan membuat keributan yang memancing perhatian seluruh warga kampung. Karena Ibu Tari dan Siska terus bersembunyi di dalam dan menolak keluar, para preman itu akhirnya menyiramkan cat merah ke seluruh dinding depan rumah kontrakan tersebut, dan merampas paksa televisi serta kulkas kecil satu-satunya milik mereka. Ibu Tari yang tidak tahan dengan tekanan dan rasa malu, akhirnya keluar sambil menangis histeris. Perempuan tua yang dulunya selalu menyuruhku membelikan rumah mewah seharga 30 miliar itu, kini harus rela berlutut di tanah yang becek, memohon ampun kepada para penagih utang agar diberi perpanjangan waktu. Demi melunasi sebagian utang anaknya agar mereka tidak dibunuh, Ibu Tari terpaksa menjual seluruh perhiasan emasnya, baik yang asli maupun yang imitasi, ke pasar loak dengan harga yang sangat murah. Ia bahkan harus mulai menerima pekerjaan sebagai buruh cuci pakaian dari tetangga-tetangganya, demi menyambung hidup, dan membeli sebungkus nasi rames untuk dibagi berdua dengan Siska setiap harinya. Semua kabar penderitaan mereka itu kudengarkan dengan secangkir teh kamomil hangat di tanganku, duduk santai di teras belakang istanaku yang asri. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau iba yang terbersit di dalam hatiku. Aku tidak merasa bersalah sama sekali atas kehancuran mereka. Apa yang mereka alami saat ini bukanlah perbuatanku, melainkan hasil karya dari keserakahan, kesombongan, dan niat jahat mereka sendiri. Mereka adalah parasit yang mencoba memakan racun, dan kini mereka sedang meregang nyawa karena racun tersebut. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang sangat adil untuk menyeimbangkan keadaan. Karma instan telah dibayar lunas, dan kini tiba saatnya bagiku untuk benar-benar menutup buku masa lalu itu, dan melangkah maju menuju kehidupan yang baru tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. 2 tahun telah berlalu sejak badai perceraian dan drama keluarga parasit itu resmi berakhir. Waktu memang selalu menjadi penyembuh terbaik bagi luka yang dikira tak akan pernah mengering, sekaligus menjadi hakim yang paling adil untuk membuktikan siapa yang sesungguhnya pantas untuk bersinar. Kini, aku bukan lagi Sukma yang pendiam, penurut, dan selalu menekan perasaannya sendiri demi menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Aku telah berevolusi menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan berdaya. Uang warisan kakek tidak kugunakan untuk berfoya-foya membeli barang mewah yang tidak ada gunanya. Alih-alih melakukan itu, aku memutar otak, belajar banyak hal tentang bisnis, dan membangun sebuah kerajaan kecilku sendiri. Aku menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk mendirikan sebuah yayasan amal yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Yayasan ini kuberi nama Yayasan Harjo Sasongko, sebagai bentuk penghormatan abadi untuk kakekku tercinta yang telah mewariskan bukan hanya harta, tetapi juga mental baja kepadaku. Selain itu, aku juga membuka sebuah galeri seni dan butik desain interior yang sangat sukses di kawasan elit ibu kota. Klienku kini berasal dari berbagai kalangan atas, mulai dari pejabat, pengusaha sukses, hingga selebritas papan atas. Kesibukan yang luar biasa ini membuatku semakin bersinar. Aku merasa hidupku kini sangat berarti, penuh tujuan, dan yang paling penting, penuh dengan kedamaian yang tidak ternilai harganya. Malam ini adalah salah satu malam paling istimewa dalam perjalanan karirku yang baru. Yayasan Harjo Sasongko sedang mengadakan malam dana atau gala amal tahunan yang diadakan di sebuah aula besar,
atau ballroom hotel bintang 5 yang paling mewah di pusat kota. Acara ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan VIP yang siap memberikan donasi dalam jumlah besar. Aku berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu yang datang dengan senyuman paling tulus. Aku mengenakan gaun malam panjang berwarna zamrud gelap yang dirancang khusus oleh sahabat karibku. Gaun itu membalut tubuhku dengan sempurna, menonjolkan keanggunan dan rasa percaya diriku yang kini tak tergoyahkan. Rambutku disanggul modern dengan beberapa helai yang dibiarkan jatuh membingkai wajah, dan perhiasan berlian sederhana namun elegan menghiasi leherku. Kilatan lampu kamera dari beberapa jurnalis media gaya hidup sesekali menerangi wajahku. Aku merasa sangat cantik, dan aku memang pantas merasa demikian. Di tengah hiruk-pikuk alunan musik klasik yang dimainkan secara langsung oleh orkestra mini di sudut ruangan, aku merasa sedikit haus dan memutuskan untuk berjalan menuju meja prasmanan di area belakang untuk mengambil segelas air mineral. Area prasmanan itu sangat megah, dipenuhi dengan hidangan mewah dari seluruh penjuru dunia. Para pelayan hotel yang mengenakan seragam rapi kemeja putih, rompi hitam, dan dasi kupu-kupu tampak sibuk berlalu lalang memastikan gelas-gelas para tamu tidak pernah kosong. Saat aku baru saja mengambil gelas kristal yang berisi air dingin, terdengar suara pecahan kaca yang cukup nyaring dari arah sudut ruangan yang agak tersembunyi, tepat di dekat pintu akses menuju dapur. Dentingan kaca yang membentur lantai marmer itu menghentikan langkahku. Aku menoleh ke arah sumber suara, dan melihat seorang pelayan laki-laki berseragam sedang berlutut di lantai dengan panik. Ia rupanya baru saja menjatuhkan sebuah nampan besar yang berisi tumpukan piring kotor dan gelas kaca. Piring-piring itu hancur berserakan, dan sisa-sisa saus makanan mengotori lantai marmer yang mengkilap. Seorang pria berseragam jas hitam yang terlihat seperti penyelia atau supervisor catering segera menghampiri pelayan malang itu. Sang supervisor tampak sangat marah, wajahnya memerah, dan ia mulai memarahi pelayan itu dengan suara mendesis namun penuh tekanan. "Kamu ini bagaimana kerjanya? Ini acara kelas atas, jangan bikin malu hotel kita. Sudah kerjanya lelet, sekarang malah merusak barang. Cepat bersihkan ini semua sebelum manajer melihatnya, atau gajimu bulan ini saya potong habis," bentak supervisor itu sambil menunjuk-nunjuk wajah sang pelayan. Pelayan laki-laki itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tangannya yang terlihat kasar dan kotor gemetar saat ia memunguti pecahan kaca tajam itu dengan tergesa-gesa tanpa menggunakan sarung tangan. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja tersandung. Saya akan segera membersihkannya. Tolong jangan potong gaji saya, Pak. Saya butuh uang untuk makan ibu saya yang sedang sakit," ucap pelayan itu dengan suara yang parau, memelas, dan terdengar sangat putus asa. Jantungku seketika berdetak lebih cepat saat mendengar suara parau yang memelas itu. Suara itu terasa sangat familiar, sangat kukenali, meskipun nadanya kini dipenuhi oleh keputusasaan yang kelam. Suara yang dulunya selalu meneriakiku, memerintahku, dan merendahkanku dengan penuh kesombongan. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, aku berjalan mendekati area tersebut, berhenti dalam jarak sekitar 2 meter dari tempat pelayan itu berlutut. Rasa penasaran mengalahkan ketidakinginanku untuk ikut campur. Aku berdiri diam, menatap punggung pelayan yang sedang sibuk memunguti pecahan kaca itu. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bahunya merosot turun, dan seragam kemeja putihnya tampak kebesaran serta sedikit kusam. Seolah merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya lekat-lekat, pelayan itu menghentikan gerakannya. Ia memutar kepalanya perlahan dan mendongak ke arahku. Waktu seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam hidupku, namun kali ini dengan suasana yang jauh berbeda. Mata kami bertemu. Laki-laki yang sedang berlutut di lantai marmer dengan tangan berlumuran sisa saus makanan dan memegang pecahan kaca itu adalah Dimas, mantan suamiku. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Kantung matanya menghitam dan menebal, pipinya cekung ke dalam, dan rambutnya yang dulu selalu disisir rapi dengan pomade kini terlihat kusam dan berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria tampan dan arogan yang dulu selalu membanggakan jabatannya di kantor bergengsi. Yang ada di depanku saat ini hanyalah cangkang kosong dari seorang manusia yang telah dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Mata Dimas terbelalak lebar saat menyadari siapa wanita anggun bergaun zamrud yang sedang berdiri menjulang di hadapannya. Ia menatap gaunku yang indah, perhiasan di leherku, lalu kembali menatap wajahku yang tenang tanpa ekspresi. Keterkejutan, rasa malu yang luar biasa,
dan penyesalan yang mendalam bergantian melintas di matanya yang sayu. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tampak gemetar sehingga ia kembali bertumpu pada lututnya. Pecahan kaca di tangannya jatuh kembali ke lantai dengan bunyi gemerincing yang menyedihkan. "Sukma?" panggilnya dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin berlalu. Suaranya bergetar hebat. Matanya mulai berkaca-kaca saat menatapku, seolah aku adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit untuk menariknya keluar dari dasar neraka. "Sukma, benarkah ini kamu? Kamu terlihat sangat cantik malam ini." Aku tidak membalas pujiannya. Wajahku tetap sedingin pahatan es. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, dan yang paling penting, sama sekali tidak ada rasa iba. Aku hanya menatapnya layaknya menatap orang asing yang tidak sengaja kutemui di jalanan. "Sukma, tolong aku." Dimas mulai meracau, ia mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin menggapai ujung gaunku, namun ia mengurungkan niatnya saat melihat tatapan mataku yang sangat tajam. Air matanya akhirnya menetes membasahi pipinya yang cekung. "Aku hancur, Sukma. Aku benar-benar hancur. Ibu sakit-sakitan, Siska kabur entah kemana dikejar penagih utang. Rina mencampakkan aku begitu saja. Aku dipecat dan tidak ada perusahaan yang mau menerimaku lagi, karena namaku sudah masuk daftar hitam. Aku terpaksa bekerja serabutan menjadi pelayan seperti ini untuk bertahan hidup. Aku menyesal, Sukma. Aku benar-benar menyesal telah membuangmu. Tolong maafkan aku, berikan aku kesempatan kedua, tolong bantu aku keluar dari kemiskinan ini." Tangisannya terdengar sangat memilukan, namun di telingaku, itu hanyalah nyanyian sumbang yang tidak ada artinya. Aku menarik napas perlahan, merapikan letak selendang di pundakku dengan gerakan yang sangat anggun, lalu menatapnya lurus-lurus ke dalam matanya yang dipenuhi air mata buaya. "Permisi, Mas," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, formal, dan datar, seolah aku sedang berbicara kepada pelayan hotel manapun yang tidak kukenal. "Tolong segera bersihkan pecahan kaca ini dan pel lantainya sampai bersih sebelum ada tamu penting yang terpeleset atau terluka. Ini adalah acara amal kelas atas, tolong jaga profesionalitas kerjamu." Mata Dimas terbelalak semakin lebar. Ia terdiam membisu, mulutnya sedikit terbuka. Ia menyadari bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai mantan suami, masa lalu, atau bahkan seorang musuh. Bagiku, ia kini tidak lebih dari sekadar pelayan catering yang kebetulan menjatuhkan piring di acaraku. Penghinaan paling menyakitkan bagi seorang narsis adalah diabaikan dan dianggap tidak ada, dan itulah yang tepat kuberikan padanya malam ini. Tanpa menunggu ia membalas ucapanku, aku memutar tubuhku dengan elegan. Ujung gaun zamrudku berdesir lembut menyapu lantai marmer, saat aku melangkah pergi meninggalkannya yang masih berlutut di tengah pecahan kaca kotor. Aku berjalan kembali menuju aula utama, menyongsong terang benderangnya lampu kristal gantung dan senyuman hangat dari orang-orang yang benar-benar menghargaiku. Balas dendam terbaik tidak selalu harus berupa teriakan amarah atau serangan balasan yang brutal. Balas dendam paling sempurna dan memuaskan adalah dengan membiarkan karma melakukan tugasnya. Sementara kita fokus merajut kesuksesan yang begitu besar dan gemilang, hingga keberadaan para parasit yang pernah menyakiti kita terlihat tidak lebih penting daripada debu yang menempel di ujung sepatu kita. Namaku Sukma, dan ini adalah kisah kemenanganku.